Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Catherine Nurhaliza dengan NIM 21010200005 dan Meita Dwi Maulidina dengan NIM 21010200006. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Islam sebagai Way of Life. Pengertian, tujuan, dan fungsi Islam. Pengertian Islam. Menurut bahasa, Islam berasal dari kata aslama, artinya berserah diri atau pasrah, yakni berserah diri kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeluk Islam merupakan seseorang yang secara ikhlas menyerahkan jiwa dan raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, "Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya aslama wajhahu kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya." Menurut istilah, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan Islam. Tujuan diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Jasiyah ayat 18 yang artinya, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Terdapat beberapa tujuan Islam, yaitu yang pertama, membangun persatuan umat secara teratur sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, usaha, dan pergaulan. Yang kedua, menegakkan kepercayaan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, mengatur kehidupan manusia di dunia agar kehidupan teratur dengan baik, sehingga dapat mencapai kesejahteraan hidup, lahir, dan batin, serta dunia dan akhirat. Yang kelima, menjaga tetap terpeliharanya hubungan baik, kerjasama, persatuan antar umat Islam dengan golongan lain yang dapat diperoleh faedah dan manfaatnya. Fungsi Islam. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Yang kedua, penolong dalam kesukaran. Yang ketiga, penentram batin. Yang keempat, pengendali moral. Dan yang kelima, memberi pandangan dunia kepada budaya manusia. Sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an juga merupakan hujjah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Al-Qur'an dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Yang kedua yaitu hadis. Menurut Al-Ghawri dalam Mu'jam Al-Mustalahat Al-Hadisah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, atau sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum setelah Al-Quran. Jika umat muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam dan ternyata masih belum menemukan titik terang dari suatu permasalahan, maka hadis akan menjadi pedoman yang berikutnya setelah Al-Quran. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan agar selalu menaati Rasulullah SAW sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imran ayat 32 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul jika kamu berpaling. Ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Selanjutnya, ijma. Secara bahasa, ijma adalah mengumpulkan masalah yang setelah itu diberi hukum atas masalah tersebut lalu diyakini. Sedangkan menurut istilah, ijma adalah kesepakatan pendapat dari seluruh ahli ijtihad setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat. Kedudukan ijma adalah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi dua bentuk, yaitu ijma syarih dan ijma sukuti. Ijma syarih atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Sedangkan ijma sukuti adalah kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam, Al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Ruang lingkup ajaran Islam. 1. Akidah. Aspek keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab-kitab suci, para nabi dan rasul, hari akhir dan takdir. 2. Ibadah. Ulama fiqh mendefinisikan ibadah sebagai ketaatan yang disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Redaksi lain menyebutkan bahwa ibadah adalah semua yang dilakukan atau dipersembahkan untuk memperoleh keridhaan Allah dan mengharapkan imbalan pahalanya di akhirat kelak. 3. Akhlak. Nilai dan perilaku baik yang harus diikuti seperti sabar, syukur, jujur, tawadhu, serta nilai dan perilaku buruk yang harus dijauhi seperti sombong, dengki, dan durhaka. 4. Yaitu muamalah. Aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup manusia di atas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, dan ketatanegaraan. Karakteristik ajaran Islam. Dalam bidang akidah, karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya. Yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan dia Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Akidah demikian itu mengandung arti bahwa dari orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan perbuatan, melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah, yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang dikemukakan oleh yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan kehendak Allah. Dalam bidang agama, menurut Nurholis Majid dalam bukunya yang berjudul
Islam, doktrin, dan peradaban. Beliau berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah sehingga tidak mungkin untuk dilawan atau diingkari. Dan Islam adalah agama yang kitab sucinya dengan tegas mengakui hak agama lain, kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik, untuk hidup dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama tersebut di samping mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan, juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyuruh berbuat baik, dan mengajak pada keselamatan. Dengan demikian, karakteristik ajaran Islam dalam visi keagamaannya bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksakan, dan saling menghargai. Karena dalam pluralisme agama tersebut terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian pada Tuhan. Dalam bidang ibadah, secara harfiah berarti bakti manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diinginkan oleh Allah, sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-cara yang tertentu. Ibadah yang dibahas dalam bagian ini adalah dalam arti yang nomor 2, yaitu ibadah khusus. Dalam jurisprudensi Islam telah ditetapkan bahwa dalam urusan ibadah tidak boleh ada kreativitas, sebab yang mengkreat atau membentuk suatu ibadah dalam Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Bilangan sholat 5 waktu serta tata cara mengerjakannya, ketentuan ibadah haji dan tata cara mengerjakannya, misalnya adalah termasuk masalah ibadah yang tata cara dan mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketentuan ibadah demikian itu termasuk salah satu bidang ajaran Islam, di mana akal manusia tidak perlu campur tangan, melainkan hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.